Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Dalam mata kuliah ini yaitu Pengantar Kewirausahaan yang akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan yaitu proses sistematis yang bertujuan untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha agar sukses dan berkelanjutan. Langkah-langkah dalam pengembangan usaha yang pertama yaitu menemukan ide dan peluang usaha. Tahap awal dalam kewirausahaan adalah menemukan ide bisnis yang memiliki potensi pasar. Cara untuk menemukan peluang usaha yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan pasar berdasarkan tren dan masalah yang belum terselesaikan. Lalu melakukan riset pasar untuk mengetahui apakah ada permintaan atas produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dan menganalisis pesaing untuk melihat kelebihan dan kekurangan mereka sebagai bahan inovasi, serta mengembangkan ide kreatif dan inovatif yang memiliki nilai jual unik. Yang kedua yaitu langkah-langkah kedua yaitu studi kelayakan usaha. Sebelum menjalankan usaha, penting untuk melakukan analisis kelayakan bisnis yang mencangkup aspek dasar yang merupakan beberapa dasar peluang produk atau jasa yang diterima oleh konsumen, aspek teknis dan operasional, apakah sumber daya yang teknologi yang diperlukan sudah tersedia, serta aspek keuangan, bertanya mengenai apakah usaha ini menguntungkan dan berapa lama modal bisa kita kembali. Lalu aspek hukum dan perizinan yang memastikan usaha sesuai dengan regulasi pemerintah. Langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana bisnis atau business plan. Rencana bisnis adalah dokumen yang merinci bagaimana usaha akan dijalankan. Rencana bisnis yang baik yaitu mencangkup mengenai yang pertama yaitu ringkasan eksklusif atau gambaran umum bisnis, deskripsi usaha atau jenis usaha, visi dan misi, analisis pasar atau target pelanggaran dan strategi pemasaran, rencana operasional atau lokasi produksi dan distribusi, rencana keuangan atau estimasi modal, proyek laba dan sumber pendanaan. Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan modal dan sumber daya. Sumber pendanaan dapat berasal dari modal pribadi, pinjaman bank atau koperasi, investor atau venture capital, atau crowdfunding. Selain itu, perlu menyiapkan sumber daya lain seperti tenaga kerja, bahan baku dan teknologi. Selanjutnya yaitu memulai dan mengelola usaha. Setelah modal dan rencana siap, langkah berikutnya yaitu mendirikan badan usaha dan mengurus izin usaha. Lalu melakukan branding dan promosi agar produk atau jasa dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu menjalankan operasional bisnis sesuai dengan rencana dan mengelola keuangan dengan baik agar bisnis tetap stabil. Langkah selanjutnya yaitu strategi pemasaran dan pengembangan produk. Agar usaha kita berkembang, strategi pemasaran harus diperhatikan seperti pemasaran digital, dapat dilakukan melalui media sosial, website, iklan, atau iklan online. Selanjutnya yaitu promosi dan diskon yang berguna untuk menarik pelanggan, meningkatkan kualitas produk jasa berdasarkan feedback pelanggan, serta ekspektasi pasar ke arah atau segmen baru. Langkah terakhir yaitu evaluasi dan pengembangan usaha. Agar usaha bertahan lama, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap laporan keuangan untuk mengetahui untung atau rugi usaha, kinerja bisnis dibandingkan dengan target yang ditetapkan, tingkat kepuasan pelanggan melalui survei atau ulasan, adaptasi terhadap perubahan pasar dengan inovasi berkelanjutan. Jadi kesimpulannya yaitu dari pertemuan ke-6 ini yaitu perkembangan kewirausahaan bukan hanya tentang membuka usaha, tetapi juga bagaimana mempertahankan dan mengembangkan agar sukses. Dengan mengikuti langkah-langkah berwirausaha secara sistematis, peluang keberhasilan bisnis akan menjadi lebih besar. Materi selanjutnya yaitu mengenai ide, gagasan, jenis, dan peluang usaha.
Untuk pengertian ide dan gagasan usaha, ide usaha adalah konsep awal atau pemikiran dasar yang menjadi landasan dalam mendirikan suatu bisnis. Ide ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti pengalaman pribadi, observasi, pasar, atau inovasi dari produk atau jasa yang sudah ada. Sedangkan gagasan usaha yaitu pengembangan diri ide usaha yang lebih terperinci dan realistis. Gagasan ini mencakup bagaimana ide tersebut dapat diterapkan dalam bentuk produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari ide gagasan usaha yang baik yaitu unik dan inovatif atau memiliki nilai tambah dibandingkan dengan bisnis lain. Dapat dijalankan sesuai dengan keahlian dan sumber daya yang tersedia. Lalu memiliki pasar potensial. Ada calon pelanggan yang membutuhkan produk atau jasa tersebut. Dapat menguntungkan memiliki prospek keuntungan yang dijanjikan. Lalu sesuai dengan tren kebutuhan masyarakat dengan mengikuti perkembangan zaman dan permintaan pasar. Selanjutnya yaitu jenis usaha. Usaha dikategorikan berdasarkan bidangnya, yaitu yang pertama usaha berdasarkan sektor ekonomi. Bagiannya itu usaha agribisnis, seperti usaha berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Contohnya budidaya sayuran organik, ternak ayam petelur, tambak ikan lele, dan lain-lain. Lalu usaha industri dan manufaktur. Usaha yang memproduksi barang melalui proses pengolahan bahan baku. Contohnya yaitu produksi makanan ringan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya itu usaha perdagangan. Usaha yang bergerak dalam jual beli barang tanpa mengubah bentuknya. Contohnya yaitu toko kelontong, distributor, bahan pokok, toko online, dan lain-lain. Untuk usaha jasa, usaha yang menawarkan keahlian atau pelayanan kepada pelanggan. Contohnya itu jasa desain grafis, konsultan bisnis, laundry, salon kecantikan, dan lain-lain. Untuk usaha berdasarkan skala. Bagian usaha berdasarkan skala itu terdiri dari usaha makro. Usaha makro yaitu usaha kecil dengan modal terbatas. Biasanya usaha makro itu dikelola sendiri atau bersama dengan keluarga. Contohnya warung makanan kecil, jasa cuci motor, dan lain-lain. Untuk usaha kecil yaitu usaha yang memiliki aset lebih besar dan jumlah karyawan yang lebih banyak. Contohnya yaitu restoran kecil, toko pakaian, toko butik, dan lain-lain. Untuk usaha menengah, usaha yang sudah berkembang dengan jumlah karyawan yang lebih banyak dan omset yang lebih besar. Contohnya itu perusahaan konveksi, bisnis catering berskala besar, dan lain-lain. Untuk usaha besar, usaha yang berskala produksi dan investasi besar, biasanya berbentuk perusahaan atau korporasi. Contohnya itu perusahaan manufaktur, pabrik makanan, perusahaan teknologi. Jadi kita pergi ke peluang usaha. Peluang usaha, apa itu peluang usaha? Peluang usaha yaitu kemungkinan yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan. Faktor apa yang memengaruhi peluang usaha? Itu faktor pemindahan pasar. Seperti bisnis yang memenuhi kebutuhan masyarakat memiliki peluang besar. Lalu tren dan inovasi. Dengan mengikuti perkembangan teknologi dan gaya hidup dapat menciptakan peluang baru. Yaitu persaingan pasar. Memiliki bisnis dengan tingkat persaingan yang tidak terlalu tinggi bisa meningkatkan peluang akses. Selanjutnya itu kesediaan sumber daya, seperti faktor modal, tenaga kerja, dan bahan baku mempengaruhi keberlangsungan usaha. Lalu dukungan teknologi dan digitalisasi. Bisnis berbasis digital memiliki peluang lebih besar di era modern. Contoh peluang usaha yang menjanjikan yaitu bisnis kuliner seperti makanan sehat dan organik, minuman kekinian seperti boba, kopi, susu, dan jus cold pressed, atau frozen food home date. Selanjutnya itu usaha online, digital, dan marketing seperti dropshipping, reseller produk, jasa pembuatan website dan desain grafis, influencer, dan content creator. Lalu itu ada juga bisnis di bidang pendidikan seperti kursus online dan bimbingan belajar, jasa penerjemah atau penulisan konten akademik, pelatihan keterampilan tertentu seperti pelatihan coding, public speaking, dan lain-lain. Untuk bisnis di bidang teknologi
seperti aplikasi mobile, software as a service atau SaaS, e-commerce dan marketplace niche, Internet of Things untuk rumah pintar, untuk usaha berbasis lingkungan dan berkelanjutan yaitu produk ramah lingkungan, daur ulang barang jasa menjadi produk bernilai jual, jasa konsultasi lingkungan. Bagaimana cara mengembangkan ide dan peluang usaha? Untuk memastikan ide bisnis dapat dikembangkan dan sukses, perlu dilakukan langkah-langkah seperti melakukan riset pasar, itu dengan mengidentifikasi siapa target pelanggan, menganalisis pesaing untuk melihat kelebihan dan kekurangan mereka, serta menguji produk atau layanan dengan calon pelanggan. Untuk menyusun model bisnis yang jelas, menentukan strategi pemasaran yang tepat, menetapkan harga jual yang kompetitif, mencari mitra atau investor jika diperlukan. Ketiga itu memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, seperti memanfaatkan media sosial untuk promosi dan pemasaran, menggunakan e-commerce untuk menjangkau pasar lebih luas, menerapkan sistem manajemen bisnis berbasis digital, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, kita harus menerima masukan pelanggan dengan melakukan inovasi, menjaga standar kualitas produk agar pelanggan puas, serta kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam mengelola keuangan yang baik, kita dapat memisahkan keuangan bisnis, memisahkan uang bisnis atau uang dari PT dengan uang pribadi kita. Kita harus membuat laporan keuangan sederhana untuk memantau arus kas, serta kita juga harus mengatur strategi investasi dan pengembangan usaha. Jadi, sekian dari penjelasannya yang dapat kita simpulkan, yaitu pengembangan usaha dimulai dari ide dan gagasan yang kuat, pemilihan jenis usaha yang tepat, serta pemanfaatan peluang yang ada. Dengan riset yang matang, strategi pemasaran yang efektif, dan pengelolaan bisnis yang baik, peluang keberhasilan dalam berwirausaha akan menjadi semakin besar. Sekian dari presentasi yang saya berikan hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.